Minggu ini kita masuk ke kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim itu ada 7 siklus di mana bangsa Israel percaya kepada Allah, meninggalkan Allah, bertobat lagi, kemudian diselamatkan oleh Allah. Ya, ini berulang sampai 7 hakim-hakim. Ya, dari mulai Otniel sampai kepada Samson. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, jadi siklus ini dalam pengalaman kita mungkin bisa juga ya, percaya kepada Allah, meninggalkan Allah, bertobat kepada Allah, ya, terus diselamatkan oleh Allah. Tetapi ada satu poin di mana kita tidak bisa diselamatkan oleh Allah karena kita murtad kepada Allah. Dan ini yang perlu kita bahas hari ini karena berhubungan dengan makna intrinsik kitab Hakim-Hakim. Jadi walaupun kita memiliki siklus jatuh bangun, kemudian diselamatkan oleh Allah, tetapi ada satu perkara yang tidak boleh kita lakukan, yaitu murtad kepada Allah. Murtad berarti apa? Ya, kita menyembah yang bukan Allah, tapi dengan selubung bahwa kita menyembah Allah. Jadi kita menyembah berhala, tapi seolah-olah kita menyembah Allah. Nah, inilah murtad kepada Allah. Atau boleh dikatakan kita mengambil jalan yang tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi saudari di kitab Hakim-Hakim ini sangat praktis ya. Jadi ini mungkin menggambarkan kehidupan kita. Jatuh bangun dalam mengikuti Tuhan. Begitu percaya kepada Allah, tapi juga kita sering meninggalkan Allah. Kemudian kita bertobat, mengaku dosa kepada Allah. Kemudian Allah menyelamatkan kita. Ya. Nah saudari, apa sih makna intrinsik kitab Hakim-Hakim itu? Nah, kitab Hakim-Hakim itu menggambarkan bahwa Allah itu suami kita dan umat Allah itu istri Allah. Ya. Jadi hubungan suami istri ini melambangkan hubungan Allah dengan umatnya. Ya. Sama seperti hubungan Kristus dan gereja kalau di Perjanjian Baru. Nah, umat Allah saat itu di zaman Hakim-Hakim sebagai seorang istri yang tidak bertanya kepada suaminya atau meninggalkan suaminya. Atau boleh dikatakan bahwa istri ini, umat Allah ini mengabaikan suaminya. Ya. Nah, inilah asal mulanya dia jatuh. Jadi kalau dia tidak bertanya kepada Allah, di Hakim pasal 1 kita lihat ketika bangsa Israel, umat Allah bertanya kepada suaminya Allah itu, ya, mereka menang. Nah, tapi ketika mereka meninggalkan suaminya, mengabaikan Allah, ya, mereka kalah. Ya. Nah, di kitab Yosua adalah penuh kisah mengenai kemenangan Allah, kemenangan umat Allah. Tetapi dalam Hakim-Hakim kita melihat banyak kegagalan umat Allah karena meninggalkan suaminya. Hari ini pun kita, ya, sebagai umat Allah, kita harus sering-sering bertanya kepada Allah kita, meminta pendapat dari Allah kita. Ya. Jadi inilah kegagalan umat Allah saat itu. Makanya mereka, setiap hakim-hakim ada datang untuk menyelamatkan mereka, diutus oleh Tuhan ketika mereka berteriak kepada Allah. Ini satu poin yang penting. Ya. Jadi saudari, ketika jatuh, jangan jatuh selamanya di situ. Perlu bertobat, perlu mengaku dosa, perlu berteriak kepada Allah supaya Allah sang suami kita itu menyelamatkan kita. Ya. Nah, ini yang poin yang pertama. Nah, poin yang kedua adalah tadi saya katakan kita boleh jatuh bangun mengikuti Allah. Tetapi ada satu dosa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu murtad kepada Allah. Dan ini ada benihnya. Ini kalau kita lihat di kitab Hakim-Hakim adalah di pasal 17-18 ada namanya Mika. Mika ini adalah seorang anak, ya, yang mencuri uang ibunya. Saat itu ibunya mengutuk dia. Kemudian ketika tahu bahwa si Mika ini mengaku salah, bahwa dia mencuri, kemudian ibunya ini membuat patung pahatan. Dan patung pahatannya ini menjadi berhala di rumah Mika. Jadi satu benih, ya. Saya boleh katakan orang tua itu perlu menegur anaknya, bukan membiarkan. Jadi kalau kita lihat kan Mika ini dibiarkan. Sudah tahu salah, mencuri uang orang tuanya, malah membuat patung pahatan untuk menyembah jadi berhala. Ya. Jadi saudari, inilah benihnya di kitab Hakim-Hakim. Kemudian ketika rumah Mika ini menjadi satu rumah berhala, ya, satu kaum mereka menyembah berhala, patung pahatan dari uang curian tadi itu, ya. Akhirnya Mika ini mendirikan satu penyembahan di rumah. Ya. Hari ini kita sering mendengar bahwa kerohanian itu perlu dibawa ke rumah. Nah, kalau rumah Mika ini yang dibawa ke rumah bukan Allah, tetapi apa?
berhala. Nah, ini yang berbahaya ya. Jadi saudari, kita melihat ini berkembang ya. Ketika rumah Mika ini kedengaran oleh Bani Dan, suku Dan ya. Bani Dan ini juga menaklukkan daerah sekitar rumah Mika ini ya. Mika inilah orang Efraim ya. Akhirnya dia mengambil berhala ini. Nah, bukannya menghanguskan berhala ini, tetapi Bani Dan ini, suku Dan ini malah mendirikan satu pusat penyembahan di kota Dan. Ya. Jadi dulu saat itu di Silo sudah ada penyembahan Allah, tetapi Bani Dan mungkin karena jauh ke Efraim ya, sisi utara ke sisi selatan, dia mendirikan satu pusat penyembahan menjadi jauh dari Allah, sehingga di saat itu bangsa Israel memiliki dua pusat penyembahan, satu di kota Dan, satu di kota Silo. Ya. Nah, saudari, tapi ada perbedaan di sana. Yang kota Silo adalah tempat yang dipilih oleh Allah. Kalau yang di kota Dan berhala, itu adalah murtad. Ya. Jadi hari ini kalau kita melihat ya, mengapa suku Dan ini murtad? Karena mereka tidak bersekutu dengan suku yang lain. Mereka tidak bertanya kepada Allah. Ya. Kalau kita katakan itu seperti seorang istri yang mengabaikan suaminya. Ya. Jadi saudari, inilah kita lihat ya, nanti kalau kita lihat di Yerusalem baru ya, nama Dan ini juga nggak ada, dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena dia murtad. Benar-benar Allah benci kepada perpecahan ya. Jadi kalau di rumah kakak beradik itu harus bersatu ya, tidak boleh berpecah. Boleh ada debat, boleh ada diskusi, tetapi kesatuan adalah yang utama ya. Nah, Dan ini dia mengabaikan kesatuan bangsa Israel. Dia mengutamakan kesatuan keluarga Dan ya. Ini seperti dosanya Yerobeam ya. Karena Yerobeam ingin mempertahankan kekuasaannya, dia mendirikan juga satu pusat penyembahan supaya bangsa Israel saat itu tidak datang ke Yerusalem. Nah, saat itu Dan sama. Dia ingin mempertahankan sukunya supaya suku Dan tidak mungkin terlalu jauh pergi kepada Silo ya. Mereka akhirnya mendirikan satu pusat penyembahan ya. Inilah namanya umat Allah yang murtad. Jadi saudari, kita perlu memahami ini dan menerapkannya dalam penghidupan kita ya. Poin yang pertama adalah kenapa suku Dan itu murtad kepada Allah. Yang pertama adalah dia tidak bertanya kepada Allah. Hari ini hubungan kita dengan Allah sebagai suami dan istri. Sebagai istri, kita bertanya kepada suami kita, yaitu Allah. Dan poin yang kedua, kenapa dia murtad adalah dia tidak bersekutu dengan sesama anggota suku. Ya, tidak bersekutu dengan suku lainnya. Nah, coba kayak Yehuda ya, dia ngajak Simeon, Simeon kita berperang ya. Simeon membantu dia, akhirnya apa? Yehuda juga menang ya. Padahal saat itu Yehuda yang diutus oleh Tuhan, tapi dia masih mengajak saudaranya. Nah, hari ini pun kita sebagai anggota tubuh Kristus perlu berkonsultasi dengan anggota tubuh yang lain. Perlu bersekutu dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Perlu berdiskusi ya, bertanya, saudara, saudari, kalau saya melakukan ini bagaimana? Ya, supaya apa? Ketika kita menang ya, kita nanti tidak menjadi egois. Dan kan saat itu dia menang, dia berperang, dia menguasai daerah itu ya, akhirnya dia egois, dia merasa oh saya bisa ya. Kemudian dia mencari kenyamanan, saya nggak mau jauh-jauh dari Dan, saya mau di sini aja menyembah Allah. Dia mendirikan satu pusat tiruan penyembahan, tetapi menyembah berhala ya. Jadi hari saudari, Tuhan telah memberikan persediaan ilahi bagi kita ya. Kita memiliki hayat ilahi, kita memiliki firman Tuhan ya. Jadi dua persediaan ini perlu menjaga kita ya. Jadi hari ini supaya kita tidak murtad, dari kita sudah sekutukan dari pelajaran suku Dan ya, kita perlu bertanya kepada Allah. Kita juga perlu bersekutu dengan anggota tubuh Kristus lain, tetapi kita jangan lupa juga ada persediaan ilahi. Jadi dalam diri kita memiliki Allah dan perkataan Allah ya. Kita memiliki hayat Allah dan perkataan Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita ya tidak sadar ya, kita bisa menjadi orang Kristen yang murtad. Kita menjauhi jalan Allah, kita menempuh jalan menurut pikiran kita benar. Saat itu kan tidak ada raja, saat itu tidak ada hakim ya. Mereka merasa benar, pandangannya benar, dilakukan. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kita perlu bersekutu, kita perlu bertanya ya kepada Tuhan yang tidak kelihatan tapi real, kita bertanya ya. Kepada anggota tubuh Kristus yang kelihatan ya, kita bisa bersekutu, kita perlu berkonsultasi, kita perlu
bertanya juga. Ya. Jadi saudari, perkara ini jangan kita abaikan. Ya, kalau kita mau awet di dalam jalan Tuhan, ya, kita bisa menempuh kerucunan Kristen yang benar, ya, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Jangan menganggap diri sudah benar, menganggap pandangan dirinya sudah benar, terus melupakan anggota tubuh yang lain. Ya. Satu perkara yang membuat kita paling murtad adalah kita mengabaikan tubuh Kristus. Jadi pemulihan Tuhan mengatakan bahwa semua anggota tubuh Kristus memiliki porsi yang sama, Allah yang sama. Ya. Dalam tubuh ini kita perlu perhatikan. Nah, pemecahan roti juga, ya, walaupun kita ini dilakukan di rumah-rumah, ya, tetapi ini menurut ketetapan gereja. Jadi ketika kita memecahkan roti itu, kita harus merasakan bahwa saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Maka kita sering-sering berdoa, Tuhan berkati roti ini, ya, saya satu dengan tubuhmu, saya satu dengan saudari, ya. Jadi kita melakukan ini bukan rumah Mika, ya. Ini bukan pusat penyembahan kota Dan, tetapi apa? Ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi kita melakukan sidang rumah Tuhan di dalam rumah kita masing-masing, kita ada penuh keyakinan bahwa kita satu dengan tubuh Kristus yang lain. Ya, bagi tubuh Kristus, bagi keluarga yang lain. Karena itu meeting kita harus mulai lakukan, ya, sidang keluarga kita lakukan, mesbah keluarga kita lakukan, bahkan lebih lagi kalau bisa keluarga demi keluarga bisa bermitra. Ya, inilah kesalahan Dan, tapi kita ingin ubah. Ya, saudari, kita bersyukur ya di rumah kita bisa ada meja Tuhan, tapi kita penuh keyakinan bahwa ini bukanlah rumah Mika. Ya, ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Meja yang kita pakai adalah untuk penyembahan Tuhan, ya, bukan untuk penyembahan berhala. Keluarga kita adalah untuk keluarga Allah. Ya. Jadi hari ini kita punya keluarga adalah untuk keluarga Allah. Kita perlu bermitra dengan keluarga yang lain. Ya. Jadi semoga Tuhan merahmati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Selamatkan kami Tuhan dari kemurtatan. Selamatkan kami Tuhan dari perpecahan. Tuhan kami damba ya Tuhan. Oh, menjadi bagian dari tubuhmu, bermitra dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan dan jaga kasih kami terhadap Dikau. Amin. Supaya kami tetap setia kepadamu. Amin. Setia kepada jalanmu. Amin. Jalan yang sempit ini Tuhan. Ya. Oh, sehingga kami tidak jatuh pada kemerosotan. Amin. Jatuh pada Laodikia. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Selamatkan hari-hari Tuhan. kami. Amin. Bisa membawa penghidupan keluarga demi keluarga. Amin. Bangun mesbah Ya. setiap saat, membawa seluruh anggota keluarga kami beribadah kepadamu. Amin. Juga membawa anggota keluarga yang lain juga beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Selamatkan kami ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan.